Film ini, dirilis pada tahun 2006 mengisahkan dua orang sahabat yang tidak ingin berpisah satu sama lain, karena hubungan keduanya yang sangat berat, namun salah satu dari mereka terpaksa harus pindah ke Australia, dikarenakan urusan pekerjaan orang tuanya yang jauh lebih penting. Suatu hari, mereka bertemu dengan sesosok makhluk yang terdampar di kolam renang, akibat badai laut besar pada saat itulah hari-hari, mereka berubah. Nah, bagaimana kelanjutannya? Oke, mulai. Di awal film ini, kita diperlihatkan dengan suasana musim panas, dan banyak sekali orang-orang yang sedang menikmati beach party di Florida. Kemudian kita diperlihatkan lagi dengan sosok dua perempuan yang sedang bersembunyi di balik payung pantai. Lagi ngapain ya mereka? Mereka adalah Claire dan Hailey. Keduanya nampak seperti sedang mengawasi sesuatu dari kejauhan, namun, siapa sangka yang mereka awasi hanyalah seorang penjaga pantai di kawasan tersebut. Dia adalah Treatment, penjaga pantai yang sangat mencolok, betapa tidak dengan tampangnya yang cool dibalut dengan rambut blonde acak-acakan yang terkesan seksi, dan tak lupa rompi sobek yang sangat mencolok, membuat jadi para idaman wanita di sana. Begitupun dengan kedua orang ini. Mereka sempat berdebat kecil perihal siapa yang menjadi pendampingnya di kemudian hari, namun, mereka tiba-tiba berhenti ketika melihat sekelompok perempuan datang dan bertingkah get di hadapan Raymond. Agar mendapatkan perhatiannya, salah satunya adalah Cecilia, dia yang paling genit di antara kelompoknya. Claire dan Hailey pun akhirnya bergegas untuk segera pulang, karena kedatangan Cecilia dan kawan-kawan, Cecilia hanya menatapnya sambil tertawa. Malam hari pun tiba, Claire mengajak Hailey untuk camping di rumahnya, untuk terakhir kalinya, karena sebentar lagi Hailey akan pindah ke Australia, dikarenakan pekerjaan ibunya. Ketika mereka berdua duduk di kegelapan berbalut selimut, Hailey memanjatkan doa agar keluarganya batal untuk pindah. Langit pun berubah seketika, seakan-akan mendengarkan doanya, dan badai laut pun datang kala itu sampai ke layar, dan Hailey pun ketakutan. Tiba-tiba sesosok bayangan membuka pintu, sontak membuat mereka menjerit ketakutan. Rupanya itu neneknya Claire, dan mereka pun tertawa, tapi masih kaget karena menyangka yang masuk adalah Paman Leonard yang menurut mereka dia adalah psikopat, karena wajahnya yang terlihat dingin sekali dan menyeramkan. Pagi hari pun tiba, Hailey pun terbangun dari tidur nyenyaknya disebabkan oleh suara ribut di luar sana, membuatnya penasaran dengan apa yang terjadi, dan kemudian disusun oleh Claire mereka mendapati Raymond beserta teman-temannya yang sedang membereskan benda yang diakibatkan oleh badai laut semalam. Keduanya pun dengan tergesa-gesa bergegas ke bawah sana untuk membantu Raymond, tentu saja sekaligus bermodus aji. Tiba-tiba pelayar sendirian fokus ke arah di dalam kolam, melihat sesuatu yang bercahaya, dan sontak mendekati sumber cahaya tersebut, seraya bertanya kepada Paman Leonard orang yang mempunyai kolam itu. Namun, ia tidak menggubris ke layar, dan karena dibuat semakin penasaran oleh cahaya itu, Claire pun semakin mendekati dan akhirnya malah berakhir terjatuh dalam kolam tersebut. Raymond yang mengetahui hal itu pun langsung mengambil tindakan secepat mungkin sebelum Claire pingsan karena tenggelam. Ketika Claire tenggelam, ia sempat melihat sepasang bola mata yang menyala, dan membuatnya berteriak di dalam air. Tak lama kemudian, Raymond pun datang membawa Claire ke permukaan. Dengan sigap Raymond memastikan kondisi klien setelah tenggelam bahwa ia baik-baik saja. Setelah itu akhirnya dibawa bersama Hailey untuk pulang. Ketika di perjalanan Claire berkata pada Hailey, bahwa ia melihat sesuatu yang aneh di dalam kolam, namun Hailey mengabaikannya karena Claire dianggap mabuk karena Raymond sudah menyelamatkan dia sekali lagi. Ia berbicara dengan nada serius bahwa yang ia lihat tadi benar-benar nyata. Akhirnya Heleaven percaya dengan ucapan Claire dan memutuskan akan mendatangi kolam renang itu lagi. Pada malam hari jarum jam sudah menunjukkan angka 9, yang berarti sudah saatnya mereka bertemu kembali di kolam renang sesuai gizi mereka. Di siang hari, misi penyusupan pun dimulai dari saja hampir terlihat oleh Paman Leonard. Untungnya ia hanya menyetor ke arah kolam renang, jadi mereka berdua tidak terlihat olehnya dan Paman Leonard pun kembali ke dalam rumahnya. Setelah merasa aman mereka pun bergegas masuk ke dalam garis batas, dan kemudian mendekati kolam renang. Dibukanya makanan gurita ikan dan makanan laut lainnya, guna memancing sesuatu yang bisa keluar dari kolam itu. Namun hasilnya nihil. Hailey yang mulai terlihat kesal karena tidak mendapati apa-apa, ia pun berdiri dan tidak sengaja menjatuhkan makanan miliknya, yaitu gamik yang sebagian masuk ke dalam kolam renang itu. Tak lama kemudian,
Seisi kolam itu pun tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Ada apa ini? Muncullah sesosok putri duyung dengan menjebaknya, bahkan ekornya yang berwarna biru laut sangat indah dan cantik, dengan lincah menghampiri mereka berdua. Namun ide utamanya adalah tentu saja ini karena dia sedang sangat lapar dan haus. Melihat itu semua, membuat keduanya kaget dan mengambil langkah mundur. Ketakutan putri duyung yang melihat tingkah Clear dan Haley hanya bisa menatap bosan karena pasti isi pikiran mereka putri duyung itu yang seperti dongeng fiktif belaka. Perlahan-lahan mereka memberanikan diri untuk mendekat kepada putri duyung tersebut, karena rasa penasaran yang luar biasa. Akhirnya Helm membuka suara untuk mengajak berbicara. Apakah ia boleh menyentuh sirip dan ekornya, dan dibalas dengan anggukan dari sang putri duyung, yang artinya dia membolehkan Haley untuk menyentuh ekornya. Siripnya yang licin dan berlendir membuat Haley tersebut tak kaget, karena dia berpikir bahwa itu sangat sama persis dengan ikan asli. Tak lama kemudian mereka pun bisa menjadi dekat karena ternyata putri duyung tidak seperti orang jahat, atau semacam monster, dan berakhir lebih cangkringan. Tak lupa diselingi dengan lelucon sebelum pulang. Namun si putri duyung memohon kepada mereka untuk berjanji akan datang mengunjunginya lagi. Esok hari Clear dan Haley pun mengiyakan keinginan si putri duyung tersebut dan mereka pun bergegas pergi meninggalkannya. Di keesokan harinya, saat mereka pergi ke kolam lagi, namun yang ada mereka malah mendapati tukang kuras kolam renang. Sontak mereka pun panik, bukan main kemana perginya putri duyung yang semalam dicarinya ke setiap tempat. Namun mereka tak menemukan apapun hingga mereka pergi ke gudal tepat Lampung dan bom. Ternyata dia bersembunyi di balik lambung. Karena takut dengan suara mesin penyedot air kolam, Haley dan Clear menanyakan kemana ekornya pergi. Dan ia mengatakan bahwa saat di siang hari ia bisa memakai kakinya sampai matahari terbenam. Tapi tetap saja jika terkena air maka siripnya nanti akan terlihat dengan penampilannya yang tanpa busana. Membuat keduanya merasa risih melihatnya. Tak butuh waktu yang lama, Haley pun melepas baju luarnya dan memberikannya kepada putri duyung tersebut untuk digunakannya. Mereka kembali berbincang di dalam kamar. Claire dan putri duyung Cut memperkenalkan dirinya dengan nama Aquamarine. Mereka bertiga pun asyik berbincang hingga terang di meja pun berbunyi seperti nada dering telepon. Aquamarine pun mengangkat kerang itu ke arah telinga, seakan-akan itu seperti telepon, dan ternyata penelpon di seberang sana adalah ayahnya. Terdengar suara amukan ayahnya Aquamarine karena ternyata Aquamarine ini kabur dari rumahnya di bawah laut sana. Untuk menghindar dari acara perjodohan dengan Pangeran Cumi-Cumi, ayahnya memberi 3 hari untuk membuktikan bahwa cinta itu benar-benar ada, karena bagi keluarganya cinta itu hanyalah dan jika dalam 3 hari tersebut ia masih belum menemukan cintanya, maka ia akan dipaksa pulang kembali ke habitat oleh ayahnya. Tiba-tiba ia melirik ke arah luar dan mendapati Raymond yang sedang berbincang dengan temannya, dan Aquamarine pun berkata, sepertinya itu cinta sejatiku. Dan sontak saja Clear dan Haley pun mengatakan, karena seperti yang kalian tahu mereka ini juga sama-sama menyukai Raymond. Tanpa pikir panjang aku beruntun menemui Raymond, dan berkata hai Raymond yang baru pertama kali melihat Aquamarine hanya bisa tersenyum sambil bertanya-tanya, ini siapa sih? Namun tak lama kemudian, Raymond tak diajak pergi bersama temannya. Raymond pun meninggalkan Aquamarine dengan memasang wajah yang kesaya pun berbalik kembali pada Clear dan Haley. Tiba-tiba Aquamarine berkata kalau Claire dan Haley bisa membantu ia mendapatkan cintanya, maka nanti akan diberi permohonan apapun. Kemudian Clear dan Haley saling bertatapan. Sejenak sepertinya ide yang bagus dan kemudian mereka pun sepakat akan membantu Aquamarine untuk mendapatkan cintanya. Raymond mereka bertiga pun menyiapkan berbagai macam persiapan mulai dari majalah untuk mendapatkan hati pria, sampai mereka bosan. Tak perlu waktu yang lama, mereka pun mulai menjalankan aksinya ke layar dan Haley ia bisa mengawasi saja dari kejauhan. Namun hasilnya gagal karena Aquamarine terlalu polos dan sebenarnya tidak paham soal percintaan. Sangat peka terhadapnya, jadi meskipun suasana canggung ia tetap bisa mengobrol dengan Aquamarine. Hingga ketika ia melihat penjual permen kapas Raymond pun dengan inisiatif menawarkan untuknya. Tanpa babi bu lagi, mereka pun membeli permen kapas tersebut. Bahasa sininya gulali. Namun Aquamarine sebenarnya tidak menganggap permen itu makanan, dia hanya mengusap-usapnya ke wajah dan membuat Raymond heran, ini anak kenapa sih? Clear dan Haley yang melihat itu tiba-tiba berkata dengan nada sedikit keras,
agar terdengar oleh Aquamarine kalau itu adalah makanan Aquamarine pun langsung mencoba memakannya. Dan Raimon pun menunjukkan tanda suka pada Aquamarine yang membuat Clear dan Heli senang. Tiba-tiba Raimon ia untuk menaiki perahu bebek yang ada di tepi danau, dan Aquamarine yang penasaran ingin mencobanya langsung beranjak dari tempat itu menuju ke tepi danau untuk menaiki perahu bebek tersebut. Mereka berdua mengayuh pedal perahu bebek dengan santai. River bertanya pada Aquamarine, apakah besok ia pergi ke pesta akhir? Namun sebelum Aquamarine menjawab, Clear dan Heli berteriak dari kejauhan untuk memberitahu bahwa sebentar lagi matahari akan terbenam. Sontak membuat Aquamarine panik hebat. Dan kemudian mengayuh pedal dengan sangat cepat hingga Raimon pun tidak bisa mengimbanginya. Sesampainya di tepi danau mereka bertiga pergi meninggalkan Raimon yang masih berada di dalam perahu bebek, dengan tatapan heran dari kejauhan. Cecilia yang dari tadi memperhatikan Raimon pun ikut terheran-heran payang, sebenarnya terjadi, namun dengan tatapan liciknya ia pun mendekati Raimon lokasi berpindah ke bagian Aquamarine ke layar dan Heli. Mereka memutuskan untuk menyembunyikan Aquamarine di menara air ketika malam hari. Aquamarine bercerita kepada Clear dan Heli, bahwa dirinya diajak kencan oleh Raimon. Keduanya berteriak histeris, ternyata misi untuk membantu Aquamarine pun berhasil. Mereka bertiga pun bergegas pergi ke mall untuk membeli pakaian yang akan digunakan untuk pesta nanti. Pesta pun dimulai, terlihat Raimon pun mencari Aquamarine dan ketika keduanya saling bertatapan tanpa pikir panjang Raimon pun membawa Aquamarine ke dalam sebuah kafe. Cecilia yang melihat hal itu merasa kesal dan mau menghampiri mereka berdua, namun dicegah oleh Claire dan Heli. Tak terasa matahari akan tenggelam kembali membuat Aquamarine terpaksa harus segera pulang. Meskipun acara belum selesai, Raimon pun terlihat sedikit kecewa, namun ia masih bisa memakluminya. Mereka bertiga pun pulang menuju menara air, namun oleh kelompok Cecilia. Bosan karena lama menunggu hingga malam, Cecilia pun turun dari mobil dan pergi ke menara air untuk mengecek keadaan Aquamarine. Sesaatnya sampai di atas sel-sel ia pun membuka pintu menara air dan ia sungguh kaget luar biasa karena melihat mode Putri Duyung Aquamarine. Ia pun segera turun dan melaporkan hal itu kepada ayahnya. Keesokan harinya para reporter mendatangi menara air tersebut untuk meliput Aquamarine, dengan alasan ada orang yang terjebak di dalam menara air. Namun tim penyelamat tidak menemukan satu orang pun di dalam sana. Sisir, ia pun berteriak di hadapan kameramen bahwa di atas sana ada Putri Duyung, tapi semua respon orang yang ada di sana tertawa karena menganggap itu hanya omong kosong. Di tempat lain Aquamarine yang sudah terbebas dari menara air, berkat Taman Leonard pergi menemui Raimon yang sudah ia bicarakan semalam, bahwa hari ini akan bertemu untuk ia akan suatu hari tanpa basa-basi. Aquamarine pun menanyakan kepada Raimon, apakah ia mencintainya atau tidak, namun balasan Raimon adalah tidak yang membuat Aquamarine pun sakit hati, padahal Raimon tidak bermaksud begitu, ia hanya ingin lebih dekat dulu ya. Bentar disangka Cecilia tiba-tiba muncul di sini, dan mendorong Aquamarine ke dalam laut dan seketika berubah menjadi Putri Duyung, lalu keadaan langit pun berubah menjadi gelap, dan muncul berdaya laut berkat ayahnya Aquamarine yang tahu bahwa dia gagal menemukan cintanya, dan menyeretnya kembali pulang ke laut. Heli dan Clear mengikuti Aquamarine dan mengatakan bahwa mereka mencintai Aquamarine, kemudian langit mendadak menjadi cerah kembali, dan badai pun hilang. Membuat mereka sangat senang dan berpelukan. Tiba-tiba muncul Raimon menggunakan papan seluncur dengan rekannya Clear dan Heli. Meninggalkan mereka berdua, Raimon sempat tidak menyangka bahwa Aquamarine adalah seorang Putri Duyung, tapi karena tekad cintanya yang kuat Raimon pun mengabaikan hal itu, dan mereka pun berciuman. Oke, film ini pun berakhir.